Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memulai presentasi bersama teman-teman yang lain. Mohon maaf masih banyak sekali kekurangan dari hasil kerja kelompok kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Latar wabarakatuh. belakang diadakannya kebijakan politik pada masa pendudukan Jepang. Kebijakan politik yang diterapkan pada masa pemerintahan pendudukan Jepang sangat berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan kebijakan militer guna menghadapi Perang Asia Timur Raya. Pada bidang politik, Jepang membentuk Karisidenan baru dengan menetapkan 17 Karisidenan atau SYU di Pulau Jawa yang terdiri dari Banten, Batavia, Priangan, Bogor, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Pati, Banyumas, Surabaya, Kedu, Madiun, Bojonegoro, Kediri, Malang, Besuki, serta Madura. Pada dasarnya, pemerintah pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Batavia. Yang kedua yaitu Sumatera, diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga, Indonesia bagian timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, maupun Irian Jaya. Pembagian daerah seperti itu dimaksudkan untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Namun, untuk menjalankannya dibutuhkan banyak pegawai. Sedangkan jumlah orang Jepang di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi dalam bidang pertahanan. Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang memanfaatkan penduduk Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai dalih agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang pertama, pembela tanah air atau peta. Pada tanggal 3 Oktober 1943, Jepang membentuk Gyugun di Sumatera dan Jawa. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air disingkat peta adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Yang kedua, Heiho atau Barisan Cadangan Prajurit. Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara penduduk Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggota pada 22 April 1943. Yang ketiga, Seinenda. Seinenda ialah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini ialah pemuda yang berumur maksimal 14 sampai 22 tahun. Yang keempat, Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggota Fujinkai terdiri atas para wanita Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Tujuan pembentukan Fujinkai juga membantu Jepang berperang melawan sekutu. Yang kelima, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang keenam, Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1944 sebagai pengganti Putra. Yang ketujuh, Kei Bondan atau Barisan Pembantu Polisi. Kei Bondan atau Barisan Pembantu Polisi dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuan pembentukan Kei Bondan adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang ke-8, Gerakan 3A. Jepang mencoba untuk membentuk Gerakan 3A dengan memulai kampanye propaganda. Gerakan 3A dapat diartikan dengan sebuah Jepang akan melindungi seluruh Asia dan menjadi pimpinan di Asia. Dengan tujuan untuk memacu roda perekonomian masyarakat, pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan pengarahan atau bimbingan terhadap masyarakat tentang perekonomian. Karena di negara kita masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian agar tujuan yang dicita-citakan bangsa ini yaitu kesejahteraan rakyat dan adil dan makmur berdasarkan. Akan menjelaskan tentang tahapan kebijakan pemerintahan Jepang dalam ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan dalam bidang ekonomi. Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada 2 tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap penyusun kembali struktur.
Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya Meiju Seiryo Keisha dan Okinawa Seiryo Keisha. Adapun dalam tahap menyusun kembali struktur, Jepang membuat kebijakan-kebijakan berikut. Yang pertama, sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Kedua, bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. Yang ketiga, tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang digunakan untuk pelumas mesin. Yang keempat, tanah-tanah yang zaman Belanda dijadikan perkebunan. Pada masa pendudukan Jepang dirubah menjadi tanah pertanian. Yang keenam, Jepang membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja berlapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang. 7. Sistem Tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga atau RT yang terdiri atas 10-20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. 8. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gun Seikan. 9. Adanya pengerahan tenaga yakni romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan, kubu-kubu, pertahanan jalan, serta pembangunan udara. Dan yang terakhir yaitu, para petani harus menjalani produksi padinya kepada pemerintah sesuai kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Jepang. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di rumah.